Ya kalau harapan Bapak ini ya maksudnya ya berlanjut lah. Sebab orang tua sudah nggak bisa kerja, nggak laku kerja, nggak bisa cari yang lain. Ya itulah yang buat sandaran untuk orang tua. Saya kan umurnya sudah hampir 80. Kemarin belum dapat beras, saya beli beras, beli supermi, kadang-kadang telur untuk kakek nih, masak juga. Sekarang kan udah dapat beras, kadang-kadang saya simpen, kadang-kadang pakai ke rumah sakit. Saya simpen buat kalau ke rumah sakit ada uang saya bawa ke rumah sakit. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai telah banyak membawa perubahan bagi ibu kota Jakarta. Dari segi infrastruktur ya, sudah banyak yang berubah sih. Meskipun ada beberapa program yang masih ada perbaikan ya. Terutama saya sebagai warga Jakarta sih dampak sisi positifnya kerasa gitu. Yang langsung kerasa sih penataan di jalur protokol Jenderal Sudirman Tamrin inilah. Sebenarnya Jakarta udah lebih baik ya menurut saya, dan mungkin emang beberapa hal harus dikembangin lagi untuk bisa lebih maksimal. Dan sekarang kan kepemimpinannya juga udah di bawah Presiden Jokowi, jadi saya percaya Pak Anies bisa memperbaiki Jakarta lebih baik lagi. Menurut saya kepemimpinan Pak Anies ya cukup baik lah ya. Saya salah satu cyclist, jadi saya merasa kepemimpinan Pak Anies Baswedan itu baik karena memprovide orang-orang untuk bisa naik sepeda. Seperti kayak kemarin saya pulang dari kerja, lihat di sub tuh pakai sepeda itu menurut saya keren banget sih. Yang dirasain pertama dari fasilitas umumnya semakin banyak, terus tempat-tempatnya juga semakin tertata, semakin rapi, lingkungannya juga semakin bersih, udah gitu juga masyarakatannya dari religinya juga dapat. Kepemimpinan Bapak Anies itu luar biasa. Melalui pola kepemimpinan yang humanis dan santun, Anies telah membuat banyak prestasi dan semakin dicintai oleh warganya. Tutur kata dan bahasa tubuh Anies betul-betul mengisyaratkan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan mengayomi. Personaliti Anies begitu teduh, juga membawa dampak luas terhadap penyelesaian masalah-masalah di Jakarta dengan kebijakan solutif yang penuh dengan pendekatan persuasif. Biasanya kita macet ya di protokol gitu, di kayak ganjil genap itu berpengaruh juga sih. Menurut saya perubahannya cukup drastis ya. Jalan yang tadinya untuk mobil ditutup diubah menjadi jalan untuk orang. Itu sebuah pemikiran yang menurut saya revolusioner. Menurut saya Anies Baswedan itu bagus ya, terlihat sih perubahan-perubahan yang ada di Jakarta itu sih, dari segi misalkan transportasi terintegritas ya, kalau sini ada Jaklingko gitu ya. Kan dari dulu pejalan kaki ya itulah kurang tertata dengan rapi, jadi sekarang udah lebih kelihatannya kayak di Singapura. Kalau yang saya ikutin beritanya yang DP 0% sudah hampir selesai. Soalnya tapi katanya kan rumah 0% apartemen jadinya ya. Semoga ya bisa jadi rumah beneran yang di bawah nih, apa sih, di tanah. Amin. Kampung akuarium katanya tahun depan atau akhir tahun ini yang akan mulai kick off ya. Semoga direalisasikan aja Pak, karena kan yang mendukung Bapak itu pasti berharap banyak pada Bapak. Lebih efisien sih, tapi mungkin Bapak Anies itu pengen lebih, masyarakat Indonesia itu lebih kreatif gitu, nggak cuma kayak langsung ngelapor, langsung ngadu, kan butuh proses ya kan, nggak langsung gitu. Apa yang sudah dilakukan Pak Ahok bisa jadi ditiru kembali oleh Pak Anies karena impact-nya sangat begitu terasa, karena masyarakat terasa langsung dilayani oleh bapaknya langsung gitu. Cara Anies menyikapi anomali situasi yang tengah terjadi sejak dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 begitu tenang dan santai. Anies terlihat sangat sabar serta mampu melahirkan problem solving secara tepat dan terukur.
Anies terbukti mampu menuntaskan dan meneruskan berbagai pekerjaan yang ditinggalkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Seperti menuntaskan proyek MRT rute Lebak Bulus Bundaran HI, menyempurnakan moda transportasi bus rapid transit, light rail transit atau LRT, dan mengintegrasikan angkutan-angkutan di ibu kota melalui Jaklingko. Anies juga sangat humanis saat menghadapi musibah dan juga bencana alam yang melanda DKI Jakarta. Dia datang ke tempat penampungan dan juga isolasi untuk menyapa dan juga membuat tenang para korban bencana alam. Upaya meningkatkan kualitas udara di Jakarta, Anies juga memberikan perhatian khusus dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara, di mana di dalamnya terdapat 7 inisiatif yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemprov DKI Jakarta. Kita akan mendorong lebih banyak lagi dari masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum massal. Arahnya ke depan ke sana, karena itu ekspansi kendaraan massal itu akan dilakukan secara masif. Kita juga akan mendorong penggunaan kendaraan-kendaraan bebas emisi, dan itu mulai dari sepeda sampai kendaraan listrik. Sisi humanis Anies juga ditunjukkan dengan berbagai program yang berpihak kepada warga kurang mampu, seperti KJP Plus, KJMU, Kartu Pekerja Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, hingga Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Bapak sekalian, oleh Bapak terima ini, doakan mereka yang bekerja, sehingga mereka diberikan kesehatan, bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan doakan warga Jakarta. Kartu ini bukan dari gubernur, saya meneruskan, saya secara simbolik memberikan, tapi ini didapat dari mana? Dari uang pajak seluruh warga Jakarta. Ini bukan dari Anies Baswedan, bukan dari gubernur, ini adalah dari warga Jakarta. Yang kami yang berseragam itu yang mengelola, dan kita ingin membesarkan, kita ingin lebih banyak lagi. Terlepas dari itu, sebagai manusia biasa, Anies tentu tidaklah sempurna, tapi kinerja dan dedikasinya untuk membangun Jakarta perlu untuk dihargai dan diapresiasi. Anies punya visi yang bagus, memajukan Jakarta dan membahagiakan warganya. Warga Jakarta pun harus mendukung program ini.